Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-10 perkuliahan struktur dan perkembangan hewan, kita akan membahas tentang sistem endokrin. Sistem endokrin itu sendiri adalah sistem hormon yang ada pada berbagai makhluk hidup, yaitu pada hewan, kemudian pada tumbuhan. Sedangkan pada hewan itu dapat dijumpai pada vertebrata maupun invertebrata. Sistem endokrin atau hormon dari sistem saraf secara bersama dikenal sebagai super sistem neuroendokrin yang bekerja sama secara kooperatif untuk menjalankan fungsi kendali dan koordinasi pada tubuh hewan. Pada umumnya, sistem endokrin bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologi tubuh, antara lain aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi imunik. Sel-sel penyusun organ endokrin dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sel neurosekretory, adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi fungsinya sebagai penghasil hormon. Contohnya sel saraf pada hipotalamus. Kemudian yang kedua, sel endokrin sejati, atau disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang sebenarnya berfungsi sebagai penghasil hormon, tapi tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kemudian fungsi sistem endokrin secara umum yaitu untuk membedakan sistem saraf dengan sistem reproduksi pada janin yang sedang berkembang, menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduktif, memelihara lingkungan internal secara optimal. 4 tujuan atau kegunaan paling penting dari sistem endokrin. Yang pertama untuk homeostasis, untuk pengaturan suhu tubuh, metabolisme, nutrisi, keseimbangan asam dan basa. Kedua untuk melawan stres dengan respon berupa infeksi, trauma, shock. Yang ketiga untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat untuk reproduksi, yaitu menghasilkan hormon seks pada laki-laki dan perempuan atau mengembangkan karakteristik organ seks primer dan sekunder. Kelenjar endokrin yang pertama, kelenjar pituitari, disebut juga master of gland, rajanya dari semua kelenjar, karena pituitari ini dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Pituitari sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, intermediate, dan posterior. Lobus anterior menghasilkan hormon tiroksin untuk memproduksi tiroksin, kemudian adrenokortikosteroid, perangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid, kemudian C, possible stimulating hormon, memacu perkembangan tubulus semi-fertilized embryogenesis, kemudian ada luteinizing hormon, menstimulasi estrogen, yang E, interstitial cell stimulating hormon, menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron, yang F, prolaktin, menstimulasi sekresi air susu. Kemudian lobus intermedia menghasilkan hormon somatotrof, merangsang tumbuhnya tulang, kemudian melanocyte stimulating hormon untuk mengatur penyuburan pigmen dan perubahan warna kulit. Kemudian yang ketiga, lobus posterior, hormon yang dihasilkan oksitosin, merangsang kontraksi otot di uterus, dan antidiuretik hormon, mencegah pembentukan urin dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher dan berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Ada 2 jenis sel dalam kelenjar paratiroid. Ada sel utama yang mensekresi hormon paratiroid yang fungsinya sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfor dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium darah dan penurunan kadar fosfor darah dan
zone of syphilic yang merupakan tahap perkembangan sensitif. Keempat, timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan manusia. Kelenjar timus bahkan sangat berpengaruh pada saat usia pertumbuhan. Kelenjar timus berfungsi untuk pertumbuhan. Bila terjadi kekurangan kelenjar timus akan menderita kritasme, sebaliknya bila kelebihan menimbulkan gigantisme raksasa. Yang kelima, adrenalin. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal terletak di atas ginjal bagian kiri dan kanan. Bagian luar dari kelenjar adrenal berwarna kuning menghasilkan kortisol yang disebut cortex, dan bagian medula menghasilkan adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Yang keenam, kelenjar pankreas termasuk golongan kelenjar endokrin. Ada beberapa kelompok sel pada pankreas yang disebut sebagai pulau Langerhans. Fungsinya sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Yang ketujuh, kelenjar gonad atau kelamin adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual sekunder. Ke fisiologi hormon secara umum, sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis sangat sederhana. Kelompok ini terdiri dari sel-sel lembrena atau gumpalan sel disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembunuh bakteri. Kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresinya itu disebut hormon. Hormon yaitu pengantar kimiawi yang dilepas dari sel-sel khusus ke dalam aliran darah. Selanjutnya, hormon tersebut dibawa ke sel-sel target terjadinya efek hormon. Yang kedua, klasifikasi hormon. Tergantung dari pandangan seorang, hormon dapat diuruskan dalam dua kelompok atau kelas, yaitu dari sudut susunan atau struktur kimia yang alamiahnya, yang kedua dari segi fungsi atau kerjanya. Bila dilihat dari struktur kimianya, hormon dibedakan menjadi protein, hormon tumbuh atau growth hormone termasuk hormon protein yang terbesar yang mengandung 191 asam amino. Jumlah asam amino pada hormon tubuh bervariasi tergantung pada spesiesnya. Yang kedua, peptida. Yang termasuk peptida antaranya adalah beberapa hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu TRF dalam bentuk tripeptida, vasopressin, dan oksitosin, yang secara struktur kimianya termasuk peptida. Yang C, asam amino. Yang termasuk kelompok ini adalah hormon amino, yaitu yang berasal dari asam amino yang mengalami modifikasi. Di antaranya termasuk ke dalam hormon amino ada epinefrin dan norepinefrin yang merupakan hasil modifikasi dari asam amino tirosin. Kemudian steroid. Hormon steroid dihasilkan dari metabolisme dan proses konversi dari kolesterol yang mengandung 27 buah atom karbon. Hormon steroid larut dalam lemak dan dihasilkan oleh kelenjar adrenal, testis, ovarium, dan plasenta. Hormon asam lemak, yaitu hormon prostaglandin, adalah satu-satunya hormon yang masuk kategori ini. Prostaglandin dihasilkan oleh beragam sel hewan yang melakukan biosintesis dari dua asam lemak, yaitu asam lemak arachidonic dan dihomogamma limonade. Baik dari pernyataan di atas, hormon pula dibedakan berdasarkan kerjanya. Berdasarkan klasifikasi ini, hormon dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada hormon perkembangan yang dimasukkan ke dalam kelompok ini adalah hormon yang berperan di dalam perkembangan dan pertumbuhan serta peranannya dalam biologi reproduksi, baik saat individu dalam kandungan maupun setelah berada di luar kandungan, sampai mencapai usia remaja pada manusia atau dewasa kelamin pada hewan.
Termasuk dalam kelompok hormon ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar keuangan. Yang kedua, hormon metabolisme. Konservasi atau proses homeostasis gula dalam tubuh diatur oleh beragam hormon, di antaranya glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Sebaliknya, insulin, somatomedin, dan non-suppressible insulin seperti GNS ini mempunyai efek yang berlawanan dengan glukokortikoid maupun dengan glukagon atau katekolamin. Hormon tumbuh dan tirosin memegang peranan dalam metabolisme. Samping peranan kedua macam hormon dalam proses pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, hormon trofik. Di proses evolusi dan perkembangan spesies sampai mencapai tingkat tertentu rata, terbentuk suatu struktur dari organ tubuh yang punya peranan yang khusus. Dalam pengaturan fungsi kelenjar endokrin terbentuk suatu sistem yang menghasilkan hormon yang merangsang kelenjar endokrin agar pada gilirannya kelenjar endokrin ini menghasilkan hormon pula. Hormon yang dihasilkan oleh struktur khusus ini yaitu hipofisa adalah hormon yang dikatakan sebagai hormon trofik. Hormon-hormon tersebut adalah hormon perangsang kelenjar tiroid, hormon perangsang folikel yang merangsang pertumbuhan folikel pada ovarium, dan proses spermatogenesis. Kemudian pengaturan fungsi endokrin oleh otak. Organ-organ endokrin secara konstan berinteraksi dengan sistem saraf pusat. Otak mempengaruhi dan mengendalikan fungsi endokrin baik secara langsung maupun tak langsung. Hormon-hormon berpengaruh besar terhadap fungsi sistem saraf pusat. Sebagai contoh, bila anjing betina yang sedang birahi menerima perilaku kawin anjingkan, meski pada saat lain sinyal yang sama menunjukkan perilaku antagonis. Kenyataannya bahwa sinyal yang sama dapat mengakibatkan perilaku berbeda, tergantung pada pengaruh hormon yang dapat ditiru dan menginstruksikan hormon yang sesuai. Kemudian ini sistem kontrol dari hipotalamus. Hipotalamus terletak pada dasar otak, berdekatan dengan hipofisis, dan terletak posterior chiasma optici. Hipotalamus merupakan tempat pengatur beberapa fungsi saraf, termasuk pengaturan temperatur tubuh dan pengaturan intake atau pengambilan minum dan makanan. Pengendalian suhu tubuh merupakan sistem feedback atau berbalik itu atau timbal baliknya. Kemudian perannya dalam pengaturan intake makanan dapat ditunjukkan dengan merusak bagian tertentu di hipotalamus dengan stimulasi elektrik. Jika perusahaan pada lokasi yang tepat, hewan akan makan dalam jumlah yang sangat besar dan tumbuh gemuk secara tidak normal. Ini penjabaran tentang sistem hormon. Jika ada yang belum dimengerti, silakan bertanya. Jika tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.